pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam sebuah acara yang membahas mengenai dunia estetika medicine bersama para narasumber yang sangat profesional. Inilah dia program cantik hanya ada di Sinpo TV. Hari ini sudah ada bersama saya seorang dokter yang sangat-sangat cantik. Halo, Dokter Dona Angelika. Hai dok. Halo dok, bagaimana kabarnya dokter? Sehat dok, baik dok. Sehat ya dok Iya. ya. Dokter, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kulit-kulit yang sering dikeluhkan para wanita Indonesia nih dok. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, aura-aura maghrib katanya dok. Iya, sekarang aura maghrib nih dok katanya. Aura maghrib aka adalah muka kusam ya. Jadi buat pemirsa yang merasa wajahnya wajah-wajah aura maghrib, jangan pergi kemana-mana karena kita hari ini mau membahas ya dok ya mengenai wajah kusam itu apa sih dan bagaimana cara mengatasinya. Nah dok, aku mau nanya nih dok, kalau kata anak-anak kan aura maghrib ya kan, aura maghrib. Nah sebetulnya wajah kusam itu secara definisinya itu apa dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kulit kusam ini ya, sebenarnya ada istilahnya kulit yang tidak bercahaya dok. Ya, jadi kulit yang kalau misalnya, jadi beda antara kulit kusam dengan warna kulit ya dok ya, sekali lagi ya. Karena banyak yang beranggapan kalau orang yang kulitnya gelap itu pasti kulitnya kusam. Padahal nggak juga, makanya berlomba-lomba bagaimana tuh untuk supaya warna kulitnya berubah jadi putih gitu ya. Padahal tidak seperti itu, karena memang warna kulit itu sangat tergantung dengan genetik ya, dan juga tentunya ras ya. Jadi ada warna kulit yang memang putih sekali, ada yang lebih sawo mateng gitu ya, ada juga yang gelap kulitnya, dan itu semua maksudnya warna kulit itu bagus gitu ya. Dan aku pengen menekankan bahwa kulit kusam ini sebenarnya adalah tampilan kulit yang tidak bercahaya, kurang bercahaya ya, sehingga jadinya tampakkan kulitnya itu jadi kelihatan lelah. Jadi wajahnya jadi kelihatan lelah gitu ya, nggak seger kalau orang bilang gitu ya, tapi warna kulitnya warna kulit dia dok gitu, cuman nggak bercahaya, kalau kita bilangnya nggak glowing gitu Iya, ya, kurang glowing kurang ya, Dok, glowing ya. benar, kurang glowing. Tapi sebenarnya ada karakteristiknya juga sih dok. Jadi kulit-kulit yang kusam itu adalah kulit yang warna kulitnya nggak rata. Ya, jadi misalnya di kulitnya itu ada banyak bintik-bintik hitam gitu ya, sehingga warna kulit aslinya lebih putih, sehingga ada tampilan bintik-bintik hitam di antaranya. Nah, itu juga masuk dalam kategori kulit kusam. Terus kulit kusam adalah kulit yang teksturnya juga kasar sebenarnya. Gitu ya. Jadi tekstur kulitnya itu kelihatan banget tidak merata. Ya, jadi ada bagian yang kulitnya halus, tapi ada juga bagian kulit yang bertekstur seperti itu dok. Dan yang terakhir itu tadi, kulit yang tampak lelah. Tampak lelah ya, tampak Dok, lelah. ya. Jadi itu juga masuk ke dalam definisi daripada kulit kusam seperti itu dok. Jadi bukan masalah warna kulitnya ya, tapi kulitnya yang kusam. Jadi bisa aja orangnya kulitnya gelap, tapi dia tetap glowing dok. Oh, Bisa gitu. kayak Jadi, aku ya dok iya, ya. jadi kan kalau kayak dokter ini kan sebenarnya coklat-coklat manis ya. Iya, tan skin ya, iya, Dok, ya. tan skin kan, cenderung tan skin. Tapi kalau di bawah cahaya lampu, dokter kelihatan kulitnya tuh glowing, bercahaya, bersinar dengan warna kulitnya. Glowing, Iya, wah. glowing, tapi dengan warna kulitnya dokter. Oke. Gitu. Kayak warna kulitku, aku cenderung warna kulitnya memang lebih putih. Tapi ada juga orang yang warna kulitnya putih, tapi di bawah cahaya itu dia tidak terlihat Tidak terlihat cerah ya? Tidak terlihat glowing, malah katanya kayak pucet dok, malah kayak sakit. Iya. Jadi belum tentu karena masalah warna sebenarnya dok. Yang namanya kulit cerah glowing sehat itu nggak melihat warna kulitnya, tapi kondisi kulitnya. Kondisi kulitnya. Iya, kondisi Nah, kulitnya. ini pemirsa ya. Jadi dicatat di rumah bukan mengenai warna kulitnya, Bukan mengenai tapi warna kondisi kulitnya. kulitnya. Nah, dokter, kira-kira sebetulnya penyebabnya apa aja sih yang menyebabkan kulit wajah kita ini menjadi lebih kusam? Oke, karena tadi karakteristik kulit itu ada yang warna kulit nggak rata, tekstur tidak merata, sama kulit yang kering ya. Sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadinya kulit kusam itu yang pertama adalah kulit yang dehidrasi. Itu yang paling sering dok. Jadi kulitnya kekurangan air gitu. Nah, penyebab dehidrasi macam-macam. Misalnya kurang melakukan moisturizer yang tepat gitu kan, kurang rutin misalnya menggunakannya, atau bahannya kurang tepat. Terus bisa juga memang dasarnya kulitnya memang sudah tipe yang dry skin, ditambah lagi tidak melakukan skincare rutin dengan baik ya, atau moisturizing dengan baik. Nah, itu juga bisa. Terus apalagi kurang konsumsi air yang cukup. Ya, itu juga bisa menyebabkan kulit jadi dehidrasi, sehingga tampilan kulitnya jadi kusam, tidak bercahaya. Terus kemudian apalagi paparan dari luar dok, ya sinar matahari. Ya, apalagi negara kita kan negara tropis ya, jadi kita sering banget terpapar sinar matahari. Ya, itu juga berkontribusi membuat kulit jadi tampilannya kusam, warna kulit tidak merata gitu ya, dengan munculnya bintik-bintik hitam yang disebabkan karena faktor matahari. Terus dengan penelitian terbaru sekarang ternyata yang menyebabkan kulit kusam bukan cuman
sinar UV dari matahari dok, tapi sinar-sinar yang masuk dalam kategori visible light atau cahaya yang bisa kita lihat. Cahaya sehari-hari nih, misalnya lampu, terus laptop, blue HP. light, handphone gitu ya. Jadi kalau misalnya sering terpapar ya, sekarang kita di dunia digital nggak mungkin ya nggak bawa handphone dok kemana-mana. Gitu. Kita natap layar handphone, itu ada blue light-nya, itu juga berkontribusi membuat kulit jadi kusam. Begitu. Terus belum lagi faktor hormonal, belum lagi faktor stres gitu ya, kurang tidur, kemudian polusi udara, itu juga pengaruh dok. Karena polusi udara adalah radikal bebas yang ketika kita terpapar gitu ya, menimbulkan proses inflamasi, itu juga merusak kulit kita ya, terutama merusak kolagenisasi kulit, sehingga kulit jadi tampilannya ya salah satunya kusam, tidak bercahaya, dan bahkan mempercepat proses aging gitu. Jadi sebenarnya faktor resikonya cukup banyak dok untuk kulit kusam ya gitu. Luar biasa ya dok ya, jadi ternyata banyak sekali. Salah satunya saya nggak nyangka kalau ternyata cahaya yang biasa kita lihat itu juga bisa berkontribusi ya dok. Betul, ya, benar. bisa membuat wajah kita semakin kusam. Benar. Tapi sedangkan di luar sana itu banyak sekali pasien-pasien yang ingin melakukan treatment whitening karena ingin wajahnya terlihat lebih putih. Ternyata bukan masalah lebih putihnya ya dok ya, tapi untuk mencerahkannya ya dok ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah dokter, itu gimana caranya agar wajah kita itu terlihat tidak kusam dok? Oke. Kalau untuk tidak kusam sebenarnya banyak cara nih dok. Banyak banget ya dok banget ya. Sebenarnya dari mulai perbaikan lifestyle, terus karena tadi kita lihat sebenarnya faktornya banyak sekali kan. Jadi berarti kan harus ada faktor dari dalam, dari luarnya juga yang kita tanganin kan ya. Dari dalam ya pastinya dari kesehatan kita dulu secara internalnya nih, gimana dengan pola makan kita gitu ya, apakah sudah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup, karena itu kan berhubungan dengan konsumsi vitamin dan mineral yang cukup ya, karena sangat penting untuk kulit kita ya. Contohnya vitamin apa, vitamin C, vitamin A, vitamin E ya, vitamin D itu juga sangat pengaruh ke kesehatan kulit, jadi harus cukup dulu itunya, nutrisinya. Terus apalagi asam amino ya kan, yang terdapat dalam protein itu juga terdapat adalah sumber source yang sangat baik untuk kesehatan kulit ya, karena kulit kita ya terdiri dari sel-sel yang ya asam amino dan protein juga bahan pembangunnya. Terus kemudian apalagi konsumsi air yang cukup supaya metabolisme tubuhnya baik dan hidrasi kulitnya baik. Berapa banyak? Ya minimal 2 liter dalam satu hari dok, berarti 8 gelas air kan sehari, itu udah minimal banget. Terus apalagi kemudian ya tidur yang cukup udah pasti. Ya kalau orang tidur yang nggak cukup dok ya, misalnya suka begadang gitu ya, tidurnya wajahnya pasti kusam ya pasti dok kusam ya, kelihatan nggak fresh gitu kan ya, mata panda. Nah itu kan juga salah satu tanda-tanda wajah kita jadi kusam. Iya, jadi kusam. Oke, gitu. Dokter Dona, kita akan pause dulu di sini. Masih seru ya dok ya? Iya, pasti ini bahasanya banyak sekali ya, banyak sekali. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Cantik bersama saya Dr. Vanessa Zahra dan Dr. Dona Angelica. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Dona Angelica mengenai aura-aura maghrib. Ya dok ya, tadi kan dok, kita udah dokter membahas sedikit ya, kurang lebih mengenai cara mencegah agar wajah kita ini tidak terlihat kusam. Nah, mungkin dokter boleh menambahkan nih dok. Tadi kan baru secara internal ya dok. Baru secara internal ya. Terus tadi yang konsumsi pola makan seimbang ya, terus udah gitu kemudian cukup tidur, terus jangan lupa juga kelola stres dok, ini juga penting ya. Jadi stres manajemen yang baik gitu ya, itu juga penting karena kalau kita stres itu hormon kortisol meningkat sehingga mengganggu metabolisme tubuh kita, termasuk juga itu tadi mempercepat terjadinya proses aging gitu ya. Jadi perlu kelola stres dengan baik. Kalau memang perlu dibantuan ya harus hubungin yang memang ahli di bidang tersebut gitu ya, misalnya konseling kayak gitu. Nah terus kemudian apalagi sebenarnya ada juga tambahan konsumsi suplemen. Jadi kalau memang dirasa kurang dan kebanyakan memang tidak ada masyarakat Indonesia tuh sebenarnya yang cukup makan sayur dok, karena kalau definisi WHO untuk seseorang yang dikatakan cukup konsumsi vitamin dan mineralnya itu harus 400 gram per hari buah dan sayur, dan harus ada kombinasi antara 5 warna. Jadi nggak bisa misalnya kita hanya memakan satu jenis sayur aja dok, misalnya kita makan bayam gitu, itu dianggap udah cukup. Enggak,
Jadi harus 400 gram dengan adanya 5 kombinasi warna sayur dan buah. Yang warna merah, Merah, orange, bener hijaunya hijau. juga beragam ya dok ya. Betul, terus warna ungu, warna putih, karena setiap warna-warna tersebut itu mengandung Vitamin-vitamin vitamin yang ya, berbeda. mengandung vitamin yang berbeda dan fitonutrisi yang berbeda tentunya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, terus baru setelah itu dari luarnya dok. Nah, dari luar ya tentunya harus memiliki skincare rutin yang baik. Ya, pertama kan memang kulit yang kusam itu terjadi juga karena penumpukan sel kulit mati. Berarti berhubungan dengan eksfoliasi. Nah, cukup banyak ternyata ya dok ya masyarakat Indonesia yang masih cuci muka pakai sabun mandi. Sabun mandi ya, sabun Jadi itu batangan. beda ya dok Iya, ya. atau ada yang bahkan cuci mukanya pakai air dok, Oke, aja tanpa iya. Atau menggunakan katanya pakai air wudhu Ah, aja. ya, katanya cantiknya pakai air wudhu aja gitu ya. Ada yang masih begitu. Nah, sebaiknya tetap disarankan menggunakan sabun wajah atau facial wash gitu ya, karena mereka punya fungsi yang berbeda gitu. Terus kemudian lakukan eksfoliasi secara rutin. Memang ada beberapa bahan aktif ya, contohnya glycolic acid, salicylic acid ya, yang bisa membantu proses eksfoliasi kulitnya lebih cepat. Karena biasanya kan kita ganti sel kulit itu kan setiap 1 bulan sekali ya. Apalagi kalau pasien-pasien yang nggak pernah eksfoliasi sama sekali sebelumnya di rumah. Ya pasti datang dengan kondisi kulitnya itu kasar, kusam, tidak bercahaya. Nah begitu kita lakukan proses eksfoliasi dok, bagus kulitnya gitu. Nah alangkah baiknya kalau bisa melakukannya di rumah. Sebenarnya nggak perlu sering-sering, seminggu sekali aja. Seminggu sekali udah Iya, cukup ya dok cukup ya? dok. Nah, seminggu sekali aja. Justru kalau terlalu sering eksfoliasi malah kulit menjadi sensitif. Gitu. Jadi cukup 1 minggu sekali dengan menggunakan eksfoliasi ringan. Biasanya produknya kandungannya adalah glycolic acid atau salicylic acid yang konsentrasinya rendah. Seperti itu dok. Tapi jangan ya coba dulu seminggu sekali. Ya, jadi jangan setiap hari. Kalau setiap hari nanti malah jadi iritasi kulitnya, kemerahan, kering kulitnya, seperti itu tanda-tandanya. Itu yang pertama. Kedua, ya lakukanlah skincare rutin dengan baik. Tergantung dengan jenis kulitnya. Kalau memang cenderung kulitnya berminyak, ngomong-ngomong orang yang berminyak juga bisa kusam. Jadi gunakanlah skincare yang tujuannya adalah untuk menekan produksi minyak dan mencegah munculnya jerawat yang baru. Gitu. Ya, jadi disesuaikan bahan aktifnya gitu. Contoh-contohnya misalnya ada tadi glycolic salicylic acid juga sebenarnya bisa untuk menangani jerawat. Ya bisa digabungkan dengan bahan-bahan lain seperti niacinamide kalau sekarang gitu kan ya. Misalnya dokter mau kombinasikan dengan beberapa bahan aktif yang maksudnya racikan juga sebenarnya bisa. Misalnya kombinasi dengan antibiotik atau sebagainya ya. Tapi kalau yang drugstore biasanya kombinasinya niacinamide, calendula extract gitu ya dok ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk kulit yang kering, biasanya orang yang kulit kering ini ngelihatnya kusam juga. Nah, kenapa? Karena tadi dok, ada proses dehidrasi. Sehingga selain eksfoliasi, dia harus melakukan skincare rutin yang tujuannya adalah menghidrasi kulitnya. Gitu. Nah, bahan-bahan apa sih yang bisa menghidrasi kulit? Ya, contohnya adalah hyaluronic acid. Itu bagus banget ya. Itu adalah salah satu moisturizer yang sangat umum digunakan gitu ya, dalam bentuk krim maupun serum. Tujuannya adalah untuk mengikat air gitu ya di kulit supaya kelembapannya airnya tidak menguap ya, supaya kelembapan terjaga. Nah ada juga kategorinya masuk ke dalam dia pelembab tapi tujuannya adalah untuk skin repairing dok. Contohnya yang kandungannya adalah peptida atau ceramide. Nah itu bagus banget untuk pasien-pasien yang udah agak tua. Ya orang-orang tua yang misalnya kulitnya kan skin barrier-nya sudah mulai nipis gitu kan ya. Terus kulitnya jadi kering banget gitu ya, cenderung jadi lebih sensitif. Nah kita bisa masukin bahan-bahan yang kandungannya adalah ceramide. Dengan melakukan skincare rutin seperti itu aja dok, tapi rutin ya, kita bisa lihat bisa yes, ada perubahan betul, ya dok, kita ya? sudah bisa melihat ada perubahan. Paling nggak kalau skincare itu memang sebaiknya digunakan paling tidak dok untuk hasil yang lebih maksimal itu 3 bulan. Ya kalau kita mau lihat hasilnya skincare, hasil perawatan dari dalam kita, itu kita harus kasih waktu 3 bulan. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan. Gitu ya, nggak ada yang instan. Bahkan kalau pun treatment di klinik, kita pasti akan bilang ke pasien perlu pengulangan treatment kan dok, supaya bahkan hasil, injeksi aja tidak langsung terlihat ya dok ya, supaya hasil lebih maksimal. Jadi kalau kita mau ibaratnya melakukan di rumah secara rutin ya perlu waktu 3 bulan. Kita lakukan pola hidup sehat dengan skincare rutin yang baik gitu. Satu lagi dok, hindarin sinar matahari langsung ya, sunscreen ya dok ya. Sunscreen ya. Jadi kita penting juga melakukan perlindungan proteksi dengan menggunakan tabir surya. Gitu. Wah luar biasa sekali. Nah dok, aku mau tanya nih dok ya, apakah ada tips-tips perawatan yang bisa dilakukan pemirsa yang ada di rumah nih dok? Oke, kalau tips-tips perawatan di rumah lah ya, yang pemirsa bisa kerjakan gitu ya dengan simpel tadi ya, pola hidup seimbang bisa. Konsumsi buah dan sayur yang cukup ya bisa. Kalau kurang ya ditambah dengan suplementasi.
Terus skincare rutinnya juga. Jadi kalau kita melakukan eksfoliasi secara rutin setiap seminggu sekali, sel kulit mati kita kan udah diangkat dok dengan produk eksfoliasi. Jadi otomatis skincare yang kita kasih ke kulit kita tuh akan lebih meresap. Menyerap ya? Iya, akan lebih menyerap, akan lebih terserap. Jadi efek yang diberikan tuh pasti akan lebih bagus dibandingkan kalau pasien-pasien yang tidak rutin eksfoliasi. Karena lapisan kulit kita itu kan berlapis-lapis. Nah, lapisan kulit yang paling di atas atau kita sebut dengan lapisan tanduk itu pelindung. Memang bagus untuk melindungi, tapi kalau terlalu menumpuk jadinya kelihatannya kusam kulitnya, ya kan? Nah, dan produk skincare yang kita berikan itu tidak bisa meresap maksimal karena ketahan sama lapisan yang paling atas ini. Sehingga kalau kita lakukan eksfoliasi secara rutin seminggu sekali aja, sel kulit matinya terangkat, otomatis skincare yang kita berikan bahan aktifnya pasti akan kerjanya lebih maksimal juga karena penyerapan lebih baik. Nah, kemudian kalau untuk khusus kulit yang mencerahkan ya dokter bisa menyarankan ke pasien gitu ya, atau pasien juga bisa atau pemirsa juga bisa lakukan di rumah adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang punya efek mencerahkan, brightening, contohnya misalnya vitamin C. Ya, jadi kalau mau melembapin tapi juga mau mencerahkan ya bisa misalnya vitamin C dicampur dengan hyaluronic acid, contohnya gitu dok. Sebenarnya masih banyak lagi sih bahan-bahan aktif yang bisa kita pakai. Luar biasa sekali, banyak sekali ya dok ya, ternyata ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat nih untuk para pemirsa yang ada di rumah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cantik bersama saya Dr. Vanessa Zahra dan Dr. Dona Angelica. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, jadi pemirsa, kita tadi ya dok ya sudah berbincang-bincang sedikit ya, kurang lebih mengenai wajah kusam ya dok ya. Betul. Oke, nah dokter, ini yang mungkin akan sering menjadi pertanyaan dari pemirsa ini dok. Kira-kira nih dok ya, kandungan zat apa saja yang bisa digunakan untuk para pemirsa untuk mengurangi wajah kusam mereka ini dok? Oke, tadi sempat kita bahas ya dok ya mengenai penggunaan salah satunya nih ya bahan yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Yang umumnya dipakai adalah vitamin C, ya kan, vitamin C, dan bisa dicampur dengan hyaluronic acid karena yang satu punya fungsi untuk mencerahkan, tapi terkadang memang penggunaan vitamin C ini kan jenis vitamin C bermacam-macam. Ada juga yang dapat menyebabkan kecenderungan iritasi pada kulit. Jadi bisa dicampur dengan hyaluronic acid sehingga nanti bisa melembabkan kulit dan mengurangi efek iritasinya. Nah, selain itu ada apa lagi? Sebenarnya cukup banyak dok, cukup banyak. Ada lagi contohnya menggunakan azelaic acid, ya kan ya, kojic acid. Nah, intinya bahan-bahan aktif ini adalah mencegah munculnya bintik-bintik hitam. Tadi karena kusam juga nggak cuma hanya penumpukan sel kulit mati, tapi juga bisa munculnya bintik-bintik hitam pada kulit wajah ya karena paparan sinar matahari, karena paparan hormonal. Dimana kalau kita nanti runut lagi gitu ya, pembentukan bintik-bintik hitam itu kan paparan sinar matahari yang mencetuskan pembentukan melanin. Nah, jadi bahan-bahan aktif ini kayak azelaic acid, kojic acid, vitamin C itu juga menjadi bahan-bahan yang bisa mengurangi atau menghambat produksi daripada melanin sehingga bintik hitamnya jadi tidak terlihat atau jadi lebih samar dok, bisa seperti itu juga. Nah, terus apalagi sih yang bisa dipakai macam-macam dok? Kalau sekarang lagi hype di antara anak-anak muda tuh penggunaan retinol. Oh iya ya betul, kan? retinol ini sering sekali ditanyakan sering banget. dok. Nah, sebenarnya retinol tuh memang bermanfaat untuk mempercepat sel turnover dok. Jadi proses eksfoliasi dan proses regenerasi kulitnya itu lebih cepat dengan menggunakan retinol. Tapi balik lagi nih, kalau masih muda biasanya kan memang sebenarnya regenerasi kulitnya masih cukup bagus ya kan dok ya. Jadi penggunaan retinolnya itu tidak perlu setiap hari dan memang tidak disarankan untuk melakukan setiap hari juga. Ya biasanya bisa dimulai untuk pemula tuh 1-2 kali per minggu. Gitu. 1-2 kali per minggu aja ya dok ya? Iya benar dok, dengan jadi selang-seling gitu. Jadi ada masa rehatnya, jadi per 3 hari sekali sampai per 4 hari sekali itu udah cukup banget ya penggunaan serum retinol. Terus kalau misalnya udah lebih tua gimana? Nah, retinol itu berfungsi untuk ya tadi itu meningkatkan kolagenisasi juga sehingga nanti kerut-kerut tampilannya jadi lebih samar. Nah, kalau untuk yang usianya lebih tua pastinya penggunaan retinol bisa lebih sering dok, seperti misalnya seminggu 3-4 kali treatment dengan retinol skincare di rumah gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bisa dikerjain penggunaan retinol. Terus kemudian apalagi sih selain penggunaan serum sebenarnya juga bisa ditambah dengan masker. Masker ya? Ya, karena sering juga pasien-pasien yang ngelakuin skincare rutin tapi kalau untuk masker agak males gitu ya.
Nah, kita selain eksfoliasi juga bisa melakukan masker seminggu sekali sampai 2 kali. Nah, maskernya apa? Nah, tergantung kondisi kulit lagi dong. Kalau yang tipe kulitnya cenderung kering, nah bisa pakai masker yang hydrating, ya kan, supaya tadi tidak dehidrasi kulitnya. Tapi kalau dia cukup lembab kulitnya, boleh ditambahkan juga dengan brightening. Jadi hydrating, brightening bisa dipakai bergantian, gitu. Atau sekalian aja cari masker yang punya dua-duanya, bisa melembabkan juga, bisa mencerahkan juga. Ya, tapi kalau misalnya yang tipenya berminyak gimana ya? Tentunya jangan pakai masker yang untuk hidrasi kulit ya, karena nanti malah jadi makin berminyak kulitnya dan makin berjerawat. Pasti pilihlah bahan-bahan yang memang tujuannya untuk sambil mengatasi jerawatnya. Sekarang ini banyak kok masker-masker yang bentuknya biasanya clay mask ya dok ya, bentuknya betul. krim atau clay. Nah, kalau bentuknya clay, dia itu fungsinya adalah untuk mengurangi produksi sebum, minyak pada kulit, dan membersihkan pori-pori. Jadi nanti tampilan kulitnya jadi lebih bersih, karena pori-pori yang tersumbat jadi lebih bersih, terus kemudian minyak-minyak yang menempel pada permukaan kulit juga jadi hilang karena kita lakukan masker secara rutin. Jadi nanti hasilnya kulit akan jadi lebih cerah juga dan lebih sehat kelihatannya. Wah, ternyata masker pun juga bisa menjadi solusi Bisa, untuk mengurangi kulit kusam ya dok ya. Benar. Oke, nah dokter, ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan nih ya oleh para pemirsa di rumah. Dok, penggunaan serum niacinamide ya. Oke. Nah, mengenai penggunaan serum niacinamide ini apakah bisa untuk mengurangi wajah yang kusam, dokter? Oke. Nah, niacinamide itu juga jadi salah satu bahan yang bisa kita gunakan dok untuk mencerahkan kulit. Dan bahkan niacinamide itu nggak cuma itu aja. Dia juga bisa mengurangi proses peradangan dan bisa menenangkan, jadi punya efek skin calming. Jadi sebenarnya niacinamide ini nggak cuma hanya bisa dipakai oleh orang yang kulit kusam. Kalau kusam jadi lebih cerah, dan juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang punya problem dengan acne, dengan jerawat. Karena kan kalau jerawat itu cenderung kulitnya kan meradang ya dok, ada inflamasi, kemerahan. Nah, itu alangkah baiknya dicampurkan juga dengan niacinamide. Fungsinya adalah untuk menekan inflamasinya, sehingga nanti kemerahan-kemerahan itu lebih cepat hilang. Gitu. Biasanya memang niacinamide dikombin dengan produk lain sih. Biasanya dikombin dengan calendula extract, atau dicampurkan juga dengan sika, atau bahkan bisa juga dicampurkan dengan salicylic dok. Salicylic acid gitu. Karena kan kalau salicylic ini mempercepat proses penyembuhan akne juga gitu ya. Jadi combine sama niacinamide gitu. Dan niacinamide itu sebenarnya less iritatif sebenarnya. Iya, jadi untuk resiko iritasinya dia lebih rendah. Lebih rendah dibanding retinol ya dok? Iya, pastinya. Oke, luar biasa sekali. Nah dokter, aku mau nanya nih dok, kira-kira treatment klinik ya dok ya, di klinik apa saja nih treatment yang bisa membantu mengurangi kulit kusam? Siap. Nah, tadi kan yang bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan di klinik cukup banyak sebenarnya. Kalau kita tadi bicara mengenai kulit kusam adalah berkumpulnya kulit mati, berarti kan treatmentnya eksfoliasi. Nah, kalau di klinik eksfoliasi ada 2, ada physical, ada chemical. Nah, physical dengan apa? Dengan facial, ya kan, dari mulai basic facial sampai kalau sekarang tuh yang lagi hits banget adalah hydra facial, gimana ngangkat sel kulit mati sambil dikasih serum, ya kan. Terus kalau chemical exfoliation apa? Chemical peeling dok. Jadi sekarang ini banyak sekali tipe chemical peeling yang emang fungsinya adalah untuk brightening, mencerahkan gitu ya. Terus bisa untuk ngangkat sel kulit mati. Nah, itu di chemical peeling, mengurangi tampilan bintik-bintik hitam, mengurangi tampilan bekas-bekas kemerahan karena acne, itu juga bisa dengan menggunakan chemical peeling. Nah, terus apa lagi? Laser, kalau kita bicara alat ya. Laser, IPL itu sangat berperan juga untuk membantu mencerahkan kulit. Terus apalagi? Kemudian skin booster. Ya, skin booster. Isinya apa? Umumnya hyaluronic acid dok. Karena kalau kulit udah lembab, udah moist, udah ibaratnya terhidrasi dengan baik, pasti cerah itu. Pasti glowing gitu ya. Di bawah sinar lampu tuh udah on banget gitu ya pasiennya. Makanya saat ini yang jadi salah satu pilihan treatment yang sangat disenangi oleh para pasien itu adalah skin booster juga. Karena kulitnya jadi sehat, jadi plump, jadi seger dok gitu. Jadi nggak kelihatan capek ya wajahnya gitu. Dan itu rata-rata treatmentnya instan ya dok ya, dalam 2-3 hari langsung terlihat. Benar, langsung kelihatan cerahnya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter Dona Angelica atas insight-insightnya yang cukup membuka para mata pemirsa ya. Jadi tadi kita udah dengar bahwa yang namanya kulit kusam ini bukan mengenai warna kulitnya, tapi mengenai perawatannya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa yang ada di rumah, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama saya Dr. Vanessa Zara dan Dr. Dona Angelica. Mohon pamit undur diri. Inilah dia program cantik hanya ada di Simpo TV.